Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Nama saya Yusmindar. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang perencanaan tenaga kependidikan. Di mana di dalam video kali ini akan memuat 3 submateri, di mana materi pertama yaitu pengertian tenaga kependidikan, dan yang kedua perencanaan tenaga kependidikan, dan yang ketiga yaitu tugas dan fungsi tenaga kependidikan. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video kami berikut ini. Pengertian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan ini merupakan sumber daya manusia potensial yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien guna mencapai hasil yang optimal, namun dengan tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Perencanaan tenaga kependidikan. Perencanaan adalah kegiatan menentukan sebelumnya sasaran-sasaran yang ingin dicapai dan memikirkan cara serta sarana-sarana pencapaiannya. Perencanaan pegawai merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan. Perencanaan tenaga pendidikan merupakan suatu proses yang sistematis dan rasional untuk memberikan jaminan bahwa penetapan jumlah dan kualitas tenaga kependidikan dalam berbagai formasi dan dalam jangka waktu tertentu benar-benar representatif dapat menuntaskan tugas-tugas organisasi pendidikan. Suatu perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bisa terlaksana sepenuhnya atau setidaknya mendekati seluruhnya. Oleh karena itu, perencanaan harus didasarkan pada 3 dimensi waktu, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lampau telah mengantarkan kondisi sekarang sehingga bisa dijadikan acuan untuk merencanakan masa depan berdasarkan potensi yang ada. Sepanjang situasi yang dihadapi di masa lampau dan dihadapi di masa lampau dan masa sekarang masih sama, maka perkembangan masa lampau yang telah mengantarkan kondisi masa sekarang ini dapat dijadikan acuan yang sama untuk memprediksi masa depan. Tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan yang sangat penting dan mendasar, sehingga jika dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan keduanya dalam masyarakat tetap dominan, sekalipun teknologi yang dimanfaatkan di dalam proses pembelajaran berkembang dengan begitu cepatnya. Adapun tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan diantaranya, yang pertama yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah berfungsi dan bertugas sebagai leader, pendidik, manajer, administrator, supervisor, inovator, motivator, evaluator, dan edukator. Dan yang kedua yaitu wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah menyusun program kerja, melakukan perencanaan tenaga kependidikan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengkoordinasian. Yang ketiga yaitu bagian kurikulum dan pengajaran, yang bertugas untuk menyusun program pengajaran, menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. Yang keempat yaitu bagian kesiswaan, yang menyusun program terkait dengan pembiayaan kesiswaan, melaksanakan arahan dan bimbingan, serta mengendalikan kegiatan kesiswaan. Yang kelima yaitu bagian sarana dan prasarana. Di sini bertugas untuk menyusun program pengadaan start sekolah, mengkoordinasikan penggunaan sarpras sekolah seperti sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh sekolah. Dan yang keenam yaitu bagian humas sekolah atau hubungan masyarakat, yang bertugas untuk menyusun program kerja humas sekolah, mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan wali murid. Yang ketujuh adalah bagian tata usaha. Bagian ini bertugas dan berfungsi untuk menyusun program kerja tata usaha sekolah,
melakukan pengelolaan dan pengarsipan surat-surat yang keluar dan surat-surat yang masuk. Yang kedelapan yaitu bagian perpustakaan sekolah yang bertugas untuk menyusun program kerja perpustakaan sekolah, menyusun dan melaksanakan perencanaan pengadaan bahan perpustakaan dan bagian kepustakaan. Yang ke-10 yaitu wali kelas, di mana bertugas untuk membuat program kerja kelas, melaksanakan kegiatan bimbingan, mengarahkan serta pembinaan kepada siswa dan siswinya. Yang ke-11 yaitu guru piket yang bertugas untuk menyusun administrasi kedisiplinan guru dan siswa, mencatat kedatangan dan kepulangan guru dan siswa. Dan yang terakhir yaitu bagian 12, yaitu bagian bimbingan dan konseling yang bertugas untuk menyusun program kerja layanan bimbingan konseling, melakukan koordinasi dengan wali kelas terkait masalah siswa yang membutuhkan penanganan khusus. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami tentang perencanaan tenaga kependidikan yang sempat kami sampaikan. Semoga bisa mengedukasi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga kedepannya video-video yang kami tampilkan jauh lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.